Allah. Ya Fatia, jadi hari ini klien kita siapa nih? Jadi klien kita hari ini tuh namanya Ami. Ami. Ha-ha. Nah, permasalahannya Ami ini gimana? Ami ini punya masalah sama suaminya. Tapi dia tuh belum terlalu banyak ngejelasin gitu yo. Dia hanya bilang kalau dia tuh butuh bantuan tim buat menyelesaikan masalahnya sama suaminya ini. Dan suaminya ini udah beberapa hari tuh nggak pulang. Jadi Ami minta tolong sama kita buat mencari suaminya begitu? Ya, bener banget. Dan kayaknya Ami bilang sih akhir-akhir ini sikapnya suaminya tuh udah berubah. Berubah maksudnya? Entah ya berubah dari kebiasaan ataupun apa, dia nggak bilang. Pokoknya ada banyak perubahan dari suaminya ini. Ami takut, dia khawatir kalau misalnya ada orang lain. Sebenarnya sih kalau masalah keluarga, apalagi masalah pribadi dalam sebuah keluarga kan, gue sih sebenarnya agak ragu sih kalau mau membantu. Ya, gue juga sependapat sih sama lo sebenarnya. Tapi ya mungkin Ami juga gimana ya, dia udah nggak ada cara lain, mungkin dia kayak udah bingung, udah pusing. Jadi dia minta tolong sama kita. Kasihan juga sih yo, karena dia sendirian kan. Ya, tapi bener juga sih yang dibilang Fatia tadi, kalau udah memang sampai jalan buntu ya mau nggak mau, mungkin orang lain dari di luar keluarga bisa ngebantu sih. Itu dia, makanya ya. Ini berarti udah janjian nih? Udah. Janjian di mana? Janjian di dekat rumahnya Ami. Di rumahnya Ami? Di dekat rumahnya. Oh, di dekat? Iya. Dia kayaknya nungguin di pinggir jalan, nggak tahu gimana nih. Kenapa nggak di rumah? Entah. Oh, suaminya ada di rumah? Itu dia, suaminya kan nggak pulang-pulang. Belum pulang sampai sekarang. Udah, Mas Bas, udah tahu? Mas Bas udah tahu. Udah deket ya? Udah deket. Oh, udah deket ya? Pangkalan ojek gue. Pangkalan. Iya benar-benar pangkalan aja. Ini dong berarti. Iya ini. Kita parkir dulu aja kali. Parkir sini aja, Mas Bas. Sebentar. Kok nungguinnya di sini, Mbak? Tadi sih aku sempet beberapa kali nyariin suamiku kan, nanya-nanya ke temennya, tapi nggak ada yang tahu dia itu kemana. Ya Allah, Mbak tuh masih nyariin, nggak nungguin kita aja. Aku sambil usaha, sambil nunggu kalian, tapi sekarang aku nggak tahu lagi, aku udah capek. Aku udah bingung, udah mau nyari kemana lagi. Aku mau minta bantuan kalian. Ya, Mbak, duduk dulu aja, Mbak. Mbak tenang dulu, Mbak. Tarik nafas dulu, Mbak. Istighfar, Mbak, ya. Jangan nggak enak nih liatin orang nangis di pinggir jalan ya. Coba deh, Mbak. Tenang dulu, Mbak. Iya, Mbak ceritain deh sama kita. Bahkan belum cerita jelasnya gimana. Jadi belakangan ini, aku tuh ngerasa suami aku tuh kayak pulangnya kok malam terus, kadang suka sampai pagi. Terus aku tanya dia lagi di mana, tapi dia tuh jawabnya nggak sesuai. Dia snapgram, tapi dia bilangnya tuh jalan sama cowok-cowok, nggak ada ceweknya. Tapi ternyata di situ tuh ada cewek-ceweknya juga. Lo udah coba telepon? Udah aku tanyain ke seluruh temennya semuanya, tapi nggak ada yang tahu dia kemana. Nggak, Mbak telepon. Nggak dijawab-jawab, Nggak diangkat? nggak diangkat. Tapi dia update di Instagram. Iya. Oh gitu sih? Tadi Mbak bilang dia update sama cewek lain kan? Mbak kenal nggak ceweknya siapa? Aku sih nggak kenal. Nggak kenal? Nggak kenal. Mbak, ya daripada di pinggir jalan kan banyak nangis, nih nggak enak. Apalagi rame dilihatin orang, mending kita ngobrol di mobil aja ya. Iya. Bentar ya, bentar. Permasalahan sebenarnya tuh gimana? Kita belum jelas. Jadi aku tuh punya kesalahan. Dan tapi sekarang aku tuh udah mulai mencoba berubah kan, memperbaiki semuanya. Tapi belakangan ini tuh aku tuh ngerasa kayak dia tuh udah cuek, udah nggak peduli lagi sama aku kan. Dengan dia cara pergi-pergian kayak gitu, nggak ngabarin aku. Jadi sekarang aku tuh bingung mau cari dia kemana. Sedangkan teman-temannya juga pun nggak tahu. Kok bisa separah itu sih? Maksudnya kesalahan yang Mbak tadi bilang tuh apa sih? Sampai suami Mbak tuh bisa sampai kayak gitu?
ada lah pokoknya kesalahan aku yang dan aku nggak bisa ceritain ke Mbak. Mbak sebelumnya udah minta maaf kan? Karena Mbak bilang Mbak berkesalahan. Ya suami mah udah. Depan aku sih dia maafin, tapi dengan sikapnya dia, kan kita merasakan perubahan sikapnya dia itu yang membuat aku curiga. Tapi Mbak Amin ini udah coba ngobrol baik-baik belum? Nanyain kenapa perubahannya, kenapa? Setiap aku tanya tuh dia kayak ya nggak mau jawab dan dia malah bentak-bentak aku gitu. Menghindar begitu maksudnya? Menghindar. Boleh nggak lo nanya? Maksudnya perubahannya itu perubahan gimana? Contoh misalnya, biar kita ngerti lagi sih Mbak. Ya perubahannya aku jawab kamu mau kemana gitu kan, mau main kata dia kan, tapi dengan nada yang mau main gitu kan, ngapain sih kamu nanya-nanya kan kayak gitu. Ya aku wajib lah nanya, aku kan istri kamu, aku mau tahu kamu mau main kemana kan, aku nanya gitu. Tapi dia lebih menghindar, kayak langsung pergi. Nih awal-awal ya kita mulainya mau cari di mana nih? Aku sih pengen coba ke rumah mertua aku ya. Rumah mertua, ke rumah. Siapa tahu mungkin suamiku pulang ke rumah mamanya. Rumahnya mana? Itu yang hijau itu, yang beda. Yang hijau ini. Iya. Rumah kamu yang ini bener kan? Iya. Itu ada tamu ya di depan? Itu siapa tuh? Berdua lagi ngobrol kayaknya. Itu tuh ibu mertua aku sama kakak ipar aku. Oh kakak ipar. Ibu itu ibu mertua aku yang kerudung kuning itu. Oh yang pakai jilbab itu? Ibu mertua. Cuma kayaknya mereka nggak ada masalah deh kayaknya. Aku takut mau ke situ lagi. Kenapa harus tahu? Aku gak bisa ceritain Mbak. Tapi aku yang jelas aku kangen banget pengen ngobrol sama mereka. Ya udah kalau kamu kangen, mending kita turun aja sekarang. Mumpung mereka Iya. ada di sana kan? Aku kangen Mbak suasana kayak gitu, tapi aku nggak berani, aku takut. Ini Mbak Ami kita mendingan turun. Mumpung lagi ada kakak sama ibu. Aku takut Mbak, aku nggak berani. Ya bener sih yang ngomongin Fatia tadi. Nah, itu kan terima telepon ya? Siapa ya? Itu ngeliat deh. Aku dimasuk. Masuk. Nah ini mumpung lagi sendiri nih. Ibu mau disamperin nggak? Kita coba aja turun. Enggak, kalau misalkan ngomong baik-baik, apalagi kan ada kita, nanti kita bisa bantu ngomong baik-baik. Oh, tadi kan mereka kayak lagi serius juga obrolannya kan. Aku takut. Ini mumpung mereka ada, daripada nanti kalau mereka pergi, kan kita susah lagi nyari waktunya kan? Kayaknya dia mau kesini. Ini kan kakak ipar yang barusan bilang kan. Sini. Kamera awas, tawan. Beneran. Jangan lari Mas Bas. Jangan Mas Bas. Udah. Nanti malah diteriakin udah. Abi, lo mau ngapain kesini? Hah? Aku mau cari Mas Dedi Mbak. Dedi tuh nggak ada di sini. Lo tuh mending turun. Kalau lo punya niat baik, lo tuh turun. Hai. Kalau dari sini udah kelihatan. Lo tuh niatnya udah nggak bener. Iya Mbak. Ya udah, kita Mbak. turun. Kita Kita ngobrolin di luar baik-baik deh Mbak. Bang, kacau kayak gini. Sini lo. Mbak, pelan-pelan, Mbak. Bukan suka apa cara lo kayak gini. Mbak, pelan-pelan, Mbak. Di sini aja. Mbak, tenang dulu, Mbak. Udah nyokap, tau nggak? Udah nyari ibu, lo nggak bisa. Mbak, ngomong. Bukan begitu. Mbak, tenang dulu. Denger ya. Kalau lo jadi istri yang bener, itu nggak mungkin dibilangin. Tahu nggak? Mbak, Terus kan mau minta maaf lagi. tenang dulu, Mbak. Minta maaf itu sama ibu, bukan sama saya ya. Aku juga nggak terima Mbak. Aku juga nggak terima biarin Mas Dedi pergi sama cewek lain. Aku nggak terima. Saya mau aja saya minta maaf sama ibu.
guys. Nggak mau nggak? Jangan saya gitu dong. Mami, 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 bentar dulu, Mami, bentar dulu. Parah kan? parah Gua gimana? bilang juga apa? Lo ngapain sih belain dia? Bukan yang Dia kabur tau nggak? Mbak, tolong deh. Mbak, Bisa dia nggak mau mas minta ya maaf gini, sama ibu. salahnya apa sih? Aku malah nggak mau, bukannya kita kesini emang mau minta maaf kan? Aku gak terima karena ibu tuh udah gak biarin Mas Dedi gitu aja pergi sama cewek lain. Aku gak terima. Ayo, Mbak, kita kesana, Mbak. Kita coba ngobrol baik-baik lagi. Ya, mungkin tadi kepancing emosi aja. Ya. Yaudah, yuk. Mbak Mi juga jangan marah-marah, tenang dulu. Mbak, tolong dong Mbak, salahnya apa sih sampai kayak gini segala? Gue udah bilang, ini urusan keluarga. Lo tuh gak usah ikut campur. Lo Justru- lihat dong kelakuannya kayak gitu. Yes. Pasti lo belain juga. Gak benar. Ini lagi kamera, matiin. Gue gak suka kayak Mbak, gitu ya. Mbak kita obrolin baik-baik deh Mbak. Mbak. Oh, udah deh. Gue gak enak nih teriak-teriak depan rumah orang. Ini apa sih masalahnya? Gue gak ngerti deh. Ini kakak iparnya, ibunya tuh nolak banget Ami datang. Tapi bingungnya masalahnya tuh kita nggak tahu. Ami tuh nggak mau ceritain masalahnya apa. Ini berarti masalahnya fatal banget nggak sih? Mari mana lagi? Yo, Loh, kemana tadi? dia masuk ke rumah. Gue nggak enak mau teriak-teriak depan rumahnya. Sana ntar malah dimarahin tetangga lagi nanti. Ya udah kita coba aja kesana ngobrol baik-baik lagi. Gak usah deh Mas, mending gak usah balik lagi kita ke sana. Kita aja udah ditolak dari tadi datang. Gimana kita kesana lagi? Dia udah bener-bener nutup pintu, nggak mau keluar. Ya coba aja kalau kita ngobrol baik-baik, kita ketuk baik-baik. Ya, tadi aja gue udah coba ajak baik-baik ngobrol, dia nggak mau. Sebenarnya apa sih masalahnya Mbak? Kita tuh nggak bisa nolongin Mbak kalau Mbak nggak terbuka sama kita. Yaudah Mbak, aku udah gak mau inget-inget masalah itu lagi. Itu masalah udah lama banget dan aku udah minta maaf. Astagfirullahaladzim, gimana ini? Mbak, kenapa Mbak? Maaf deh Mbak, saya bukannya maksa, cuman Mbak kenapa? Agak pusing aja, gak tau kenapa. Oh, udah makan belum sih? Belum sih, dari pagi. Astagfirullahaladzim, kenapa Mbak? Karena aku kan nyari Mas Dedi dari pagi kan. Ya terus nggak makan gitu? Mbak tuh harusnya merhatiin kondisi Mbak juga, kondisi kesehatan. Kalau sakit gimana kita bisa terus nyari Mas Dedi? Yaudah Mbak, sekarang kita makan di tempat yang biasa Mas Dedi makan aja ya. Kali aja kita bisa ketemu sama Mas Dedi. Soalnya aku juga udah lama nggak makan di situ. Kali aja kita bisa ketemu. Maksudnya tempat makan kalian dulu berdua? Iya, Mas Dedi juga sering makan di situ. Ya udah. Tapi nggak terlalu jauh kan dari sini? Di daerah Tebet sih. Udah Tebet. Ya udah yuk kesana aja. Ya, siapa tahu kita ketemu juga. Yuk. Jadi di sini tuh tempat Mas Dedi suka makan di sini. Oh. Aku udah beberapa kali sini, tapi nggak pernah pas-pasan ketemu sama Mas Dedi. Oh, dia sering banget ke sini. Iya, dia suka banget makan makanan di sini. Enak nggak, Mbak? Mbak, Apa ya Mas Dedi? Mbak. Mas Dedi! Mas pulang, Mas. Mas pulang! Mas. Jadi Mas, ini pulang. Mas Dedi pulang! Mas, lu ngomong Mas Dedi tunggu dulu, Mas! Mas Dedi tunggu dulu, Mas! Mas Dedi! Mas. Ini apa lagi? Siapa sih? Mas Dedi tunggu dulu, Mas! Mas. Dedi! Mami. Mbak, barusan cewek siapa? Aku nggak tahu, aku nggak kenal sama sekali itu siapa. Tapi yang jelas itu
cewek. Pasti itu selingkuhannya dia, Mas. Itu bukan saudaranya. Bukan. Oh my gosh. Mbak, ya ampun. Mbak, udah kita kejar aja, Mbak, mereka. Udah tadi udah dikejar kok, udah tadi udah. Oh tadi udah sempat kejar. Udah kita nyusul aja, Mbak. Mas, ayo kita nyusul Oh, aja. mendingan kita nunggu kabar dari mereka aja. Kamu kayaknya kan kamu masih lemes kan? Belum makan dari pagi. Makannya juga belum beres. Tahu nggak, udah nggak nafsu makan lagi, Mbak. Kalau kayak gini caranya Lagi kalau nih, lu tenang dulu. Kan salah satu tim kita udah ngejar. Kita tinggal nunggu kabar aja mereka mau kemana. nggak bisa, Mas. Kita sholat dulu, biar kamu juga tenang ya. Iya, tapi aku mau ketemu Mas Dedi dulu, Mas. Soalnya aku belum sempat ngomong. Iya, Dengerin dulu. Kan tadi salah satu tim kita udah ngejar. Kita tinggal tunggu kabar aja. Kalau kita ngejar sekarang juga macet. Ini sekarang kita sholat dulu biar kamu juga tenang. Ya. Gak apa-apa kan? Ya kita sholat dulu. tadi saya sempat lihat kalau Mbak tuh nangis. Pasti sabar ya Mbak, pasti berat banget sih buat Mbak. Tapi ya banyak berdoa aja lah ya. Aku sih berharap bisa ketemu sama Mas Dedi. Masih banyak yang mau aku ngomongin sama dia. Aku berharap sih mau ketemu sama Mas Dedi. Ya semoga aja sih. Dengan Mbak banyak minta sama Allah, banyak berdoa, kita dimudahkan buat ketemu sama Dedi, buat nyelesain masalah Mbak. Ya gini deh Mbak, kita lihat Mbak juga udah capek kan, hari ini banyak benar-benar nguras emosi juga. Gimana kalau hari ini Mbak istirahat aja dulu? Kita terusinnya besok lagi aja. Iya udah. Ya, biar Mbak juga bisa istirahat. Iya, kita lanjut besok aja. Sabar ya Mbak ya. Iya. Beneran kita janjian di sini? Bener. Di taman ini? Iya ini taman yang sini cuma ini doang. Itu dia di mana? Nggak ada tuh. Belum datang kan? Udah dikabarin belum? Udah, dia bilang tadi udah jalan ke sini, makanya kita udah nyampe sini, harusnya dia udah nyampe. Ya lucu. Maaf ya, dari kemarin tuh dapat informasi dari temennya Mas Dedi. Tapi informasinya tuh ternyata nggak benar. Aku tetap nggak ketemu sama Mas Dedi. Nggak ketemu. Ini enggak deh, ini beberapa hari nggak ngabarin kita, emang nyari Dedi sendirian. Sendiri, heeh. Kenapa nggak Aku minta pikir tolong kita itu sih? Informasinya kan pasti kan, katanya nggak ketemu juga sama Mas Dedi. Padahal info kita aja ya. Iya. Jadi Mbak udah nyari kemana aja? Coba ke ini sih tempat yang biasa dia main sama temennya. Salah satu rumah temennya gitu. Tapi tetap nggak ketemu. Heeh, ternyata nggak ada di situ. Gini deh, lu kan udah nyari ke rumah temennya Dedi, tetap nggak ada. Dedi kan namanya. Lu kan udah nyari ke rumah temen suami lu, tetap nggak ada, nggak ketemu. Gimana kalau kita coba balik ke rumah mertua lo? Jadi kemarin salah satu tim kita sempet ngelihat motor suami lo di rumah mertua. Yang benar. Bener, makanya mending kita coba aja sekarang ke sana. Ya udah deh Mas, aku coba kalian nego aku mau minta maaf sama ibu, kali aja dia mau maafin aku. Iya Dan bener dia mau sih. ngasih informasi. Ya semoga aja emang beneran masih ada di sana. Iya. Ya.
Cuman nanti sebelum sampai sana, lo harus ikuti cara kita ya. Biar nanti nggak ribet kayak kemarin. Yaudah, ini kita berangkat sekarang aja yuk. Siapa itu? Mana lo? Mas siapa? Gue Adi, calon suaminya Laras. Laras yang mana? Siapa sih? Laras siapa? Ah udah deh, lu nggak usah pura-pura nggak Mas tahu. gak usah nunjuk-nunjuk gitu ya, Mas. Gue bukan nunjuk-nunjuk. Mas bukan begitu, Mas tenang dulu dong. Datang-datang langsung marah-marah. Lu siapa sih nih? Ya, Mas siapa? Mas siapa datang-datang marah-marah? Laras itu calon istri gua. Nah, terus urusannya apa? Urusannya apa sama Dibawa sama suaminya. Tahu nggak lu? Dibawa suaminya. Iya. Mas jangan suka ngarang-ngarang deh, Mas. Suami lu Dedi kan? Iya? Iya, emang dia di suaminya. Ya udah, kasih tahu di mana dia. Lah, kalau saya tahu juga saya nggak nyari, Mas. Ini saya lagi nyari Mas Dedi. Dia yang bawa kabur calon istri gua. Tahu nggak lu? Mas, jangan suka fitnah deh, Mas. Gua nggak fitnah, Buktinya bener. apa? Ada buktinya. apa, Mas? Ya udah lu tanya aja sama Dedi. Kalau lu ketemu Dedi, suruh temuin gua. Selalu tahu ya, laki lu tuh banyak main cewek. Lu aja nggak tahu. Gak mungkin. Nggak mungkin gimana? Gak mungkin, Mas. Nggak mungkin gimana? Udah, Lu kan nggak tahu buktinya. Dia deh, lu nggak usah kecampur. Urusan gua. Ya kita di sini juga lagi nyari Adi. Ya udah, sekarang lu cari Adi ya. Suruh temuin gua. Nih, gua Adi, calon lakinya Laras. Ngerti lu semua? Mas, iya. Motor gitu dong. Ya udah jalan. Ya udah, itu motornya awasin, Mas. Ini dong. Gimana kita mau jalan? Mana sih? Nggak bisa baik-baik apa ngomong? Santai aja dong, Mas. Astagfirullahaladzim. Laras tuh siapa sih sebenarnya? Kan Mbak, aku malu banget. Suami aku masa bawa kabur cewek orang lain. Iya, apalagi itu calon istri kan. Allah. Tapi emang tadi beneran dia nuduh-nuduh kayak begitu. Maksudnya dia punya bukti emang. Tapi kalau dilihat dari emosinya sih, kayaknya bener deh, Yo. Buktinya dia tahu kan, Mas Adi. Tahu nama Mas Dedi. Ya Allah, mau sampai kapan dia kayak gitu? Mau berapa cewek lagi yang ketipu sama dia? Mbak, kita sekarang harus cepat cari Mas Dedi di mana. Itu dia, kita kan tadi mau ke rumah mertuamu kan? Ini sekarang kita cepet aja ke rumah mertua kamu ya. Semoga aja Dedi masih ada di sana. Mas Bas, kita ke rumah mertuanya Mbak Ami ya, ya. kemarin. Ya udah sini aja Mas Bas. Oke. Ini udah sampai nih. Gimana tapi ya? Ya udah nggak apa-apa deh, aku coba kalahin ego aku. Aku mau minta maaf sama ibu. Mending gini aja deh. Kan tadi habis berantem sama orang. Lu mending di sini dulu, lu tetap sama Fatia, lu coba tenangin diri dulu. Biar gue coba turun, gue ngomong baik-baik sama ibu lo. Ntar kalau misalkan insya Allah kalau ibu lo bakal ngasih izin, gue kasih tau kalian ya. Iya sih bener, mendingan kayak gitu aja sih, Yo. Ya, daripada nanti malah makin ribet. Makan ribet. Iya. Ntar ya. Ya. Semoga mau ya. Jadi ya cuman kalau saya khawatirnya kita terakhir datang ke sini tuh mereka kan nggak terima kita datang kan, kita malah diusir. Ya memang walaupun caranya salah, kita di mobil kan belum turun. Assalamualaikum. Salam. Kamu lagi? Mau ngapain kesini lagi? Iya Itu Mbak. kakak ipar kamu, Maaf, kan? datang lagi ya. Saya pengen ngobrol sama ibunya. Ibunya lagi sakit. Jangan ganggu kami lagi. Kan kita sudah bilang ini urusan keluarga kita. Buat apa sih datang-datang lagi? Mendingan Mbak, pulang aja deh. Mbak, saya cuma pengen ngobrol sebentar aja Mbak. Urusan Bukan sama- begitu. Apalagi ini dari TV
kita nggak mau lagi. Ya, saya ada apa sih ini? Nah itu, Ini loh, ini teman itu ibu kamu kan? yang datang ke sini sok membantu si Ami. Kenapa ya kira-kira Mari? Kamu masih aja ini dan baik-baik. Duduk sebentar aja. Iya tuh, ibu kayaknya lebih nerima Mario deh, malah dia nyuruh Mario duduk. Sebenarnya tuh kan kami itu minta tolong sama kita di tim terangan lah untuk untuk menjembatani masalahnya dengan suaminya. Mario ngomongin apa ya ini? Kayaknya ibu sih mau. Tar, tapi kok ibu kamu nangis-nangis gitu sih? Lihat nggak sih itu? Ibu mertua kamu nangis-nangis. Mungkin dia lagi ceritain tentang Itu cuma ada. gimana? Barusan gue udah ngobrol sama ibu lo, katanya dia mau maafin. Yaudah, ikut turun dulu. Ibu, maafin aku, Bu. Ibu tahu kan Mas Dedi di mana? Bu, Ibu jangan ngasih kayak Mas Dedi buat jalan sama cewek lain dong, Bu. Aku gini-gini kan masih istrinya sahnya Mas Dedi, Bu. Masih bisa maafin kamu, Mami. Saya sayang sama kamu. Maafin aku, Bu. Iya, Ibu bisa maafin kamu, tapi Ibu nggak suka kalau kamu masih menuduh-nuduh Ibu. Ini kan orang tua kamu juga. Tapi Ibu suka ngasih jalan. Kalau Mas Dedi jalan sama cewek lain, Ibu tuh nggak ngelarangnya. Ibu nggak tahu siapa wanita itu, Ami. Ibu tahu nggak Dedi di mana? Ibu nggak tahu dia di mana. Saya bisa maafin kamu. Semua itu terserah di tangan Dedi. Ana cari si Dedi sampai ketemu. Selesaikan masalahmu sama si Dedi berdua. Iya, Bu. Tapi kalau misalnya Mas Dedi pulang ke sini, Ibu kasih tahu aku ya, Bu ya. Ya, Ibu kasih tahu. Tapi Ibu maafin aku kan, Bu? Ibu maafin. Tapi kamu jangan nuduh-nuduh Ibu lagi. Iya, Bu. Makasih ya, Bu ya. Ibu udah maafin aku. Aku cari Mas Dedi dulu ya, Bu ya. Ya, sama-sama. Bu, saya pamit ya Bu ya. Assalamualaikum. Oh ini rumahnya. Iya. Rumah aku di sini. Situ ya? Ini siapa lagi? Loh, Mas siapa sih? Mana Mas Dedi? Mbak kan yang waktu di tempat makan kan? Iya. Baca? Iya. Ngapain? Mana Mas Dedi? Kamu nggak usah ngomongin dia. Kan terakhir bareng sama Mbak yang bawa dia. Kok nanya ke sini? Bohong kamu udah ngomongin Mas Dedi, tau nggak dari saya? Iya. Gimana sih? Gimana sih Mbak? Bentar. Gimana sih datang-datang langsung jorokin orang? Iya Mas, dia tuh ngumpetin Mas Dedi dari saya. Dia tuh nggak benar tau nggak? Lu Ya yang Mbak, dulu. saya tuh masih istri sahnya Mas Dedi tau nggak Mbak? Tapi Mas Dedi nggak cinta sama kamu, dia cintanya sama saya. Mbak jangan sok tahu dong. Iya saya tahu karena Mas Dedi sering cerita sama saya ngejelekan istrinya. Mbak siapanya Mas Dedi? Saya ini calon istrinya. Asal kamu tahu ya, Mas Dedi tuh sayang sama aku, nggak sama kamu. Mbak tau dari mana dia sayang sama Mbak? Iya karena dia tuh mau nikahin aku. Aneh deh. Mbak tenang dengerin ya, dulu. Mbak dengerin. Tadi saya tuh habis dilabrak sama orang dan orangnya itu tuh istrinya tuh mau pacaran sama Mas
Dedi. Mbak tuh jangan mau sama Mas Dedi, Mbak juga ketipu. Nggak mungkin, Mas Dedi tuh sayang sama aku. Mbak jangan so tau deh Mbak. Enggak, Mbak. Udah Mbak. Mas Dedi tuh nggak mau nikah sama aku. Hah, mau kemana? Mbak, Mbak. Mbak, kasar gitu dong. Mana saya tahu sih Mbak. Mana balikin Mas Dedi ke saya? Saya juga lagi nyari Mas Dedi Mbak. Nggak mungkin, aku tahu kamu nggak mau pergi dia. Ini udah jujur malah digitu-gituin. Udah mendingan Mbak sekarang balik aja deh. Enggak, kalau kamu nggak mau bilangin dia di mana, aku nggak akan pulang. Mbak maunya apa sih? Mbak, aku tuh mau Mas Dedi, Mbak. Mbak gimana pun caranya, saya tuh masih mau mempertahankan Mbak. Mana ada sih Mbak yang mau mengikhlaskan suaminya sama cewek lain? Mbak, tolong Mbak. Mau ngapaan sih Mbak? Tolong ikhlasin Mas Dedi buat aku, Mbak. Mbak nggak boleh kayak gitu Mbak. Gimana pun itu Mas Dedi masih tetap suami aku. Nggak bisa, dia udah janji sama aku, Mbak. Dia mau nyerahin kamu dan mau nikah sama Ya aku. nggak bisa Mbak. Bukan gitu, Mbak. Kalau kayak begini jatuhnya Mbak tuh mengganggu rumah tangga orang lain. Saya tahu, Mas. Tapi Mas Dedi janji sama saya, dia mau nikahin saya, Mas. Iya kan janji cuma omongan, tapi di sini kan istri sahnya. Mbak juga kalau kayak begini Mbak jadi yang salah. Amin, please. Mbak, udah deh Mbak. Tinggalin Mas Dedi. Nggak bisa Mbak. Saya juga masih mau mempertahankan Mbak. Mbak pulang aja ya Mbak ya. Mbak, Ami, tolong, Mbak. Balikin Mas Dedi ke aku, Mbak. Enggak Mbak. Udah Mbak mending balik aja deh Mbak sekarang Mbak. Mbak pergi dari rumah saya sekarang. Udah Mbak pergi aja sekarang Mbak. Kalau Mas Dedi mau menyelesaikan masalah sama aku ikhlas kok Mbak. Asalkan Mas Dedi balik dulu, nyelesain semuanya secara baik-baik. Saya tahu itu akan pulang. Saya yakin Mbak pasti bisa lebih sabar. Mbak banyak berdoa biar Mas Dedi cepat pulang. Biar dia juga istirahat juga. Kita pamit aja dulu. Kita pulang nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Aku mau istirahat dulu aja. Jadi kalau gitu, Mbak istirahat udah nggak usah banyak pikiran. Kita kan masih nolongin Mbak. Jangan dipikirin lah orang-orang kayak tadi yang kayak gitu. Mbak tetap harus yakin kalau Mas Dedi pulang ya. Iya, Mbak, makasih ya, Mbak. Mas, makasih ya. Kita tunggu kabar Mbak. Mbak ntar kabarin kita kalau Mbak udah agak Iya, tenang. oke. Mbak istirahat. Banyak ya? Nah itu juga yang bikin gue kepikiran. Kan selama ini kita pikir kalau Dedi sama Aca kan. Iya. Ternyata Acanya datang ke sini. Marah-marah nyari. Malah marah-marah nyari kan si Dedi kan. Iya. Berarti si Dedinya nggak sama Aca juga. Sebenernya Dedi ini kemana sih? Tapi berarti mungkin bener juga yang diomongin sama orang yang tadi kita ketemu pagi-pagi kan. Yang dia ngomong calon istrinya digangguin sama Dedi. Bisa jadi memang si Dedi ini emang suka main cewek. Masa sih yuk, jangan suka dulu deh. Bukan gitu, buktinya si Aca datang ke sini kan marah-marah nyariin si Dedi juga. Iya sih, siap dia. Kasian banget sih. Kasian banget Mbak Ami. Udah gitu, pakai dijanji nikah segala lagi Acanya. Itu ya biasanya kan orang-orang yang suka bohong kayak begitu kan emang suka main cewek kan. Nggak ngerti lagi deh sama pikirannya Dedi. Astagfirullahaladzim, gue malah jadi suzon. Yaudah kita balik kantor dulu aja ya, nggak enak juga ada yang banyak ngaji. Ada orang yang ngaji tuh. Yuk semuanya. Ya ini sekarang kita udah di depan rumahnya Ami. Mbak Ami.
Soalnya beberapa hari kemarin, 3 hari ya. 3 hari Mbak Ami nggak ngabarin kita. Kita juga udah coba kontak Mbak Ami, tapi Mbak Aminya susah banget dikontak. Nggak tahu menghindar atau gimana. Nggak mungkin sih. Belum ada kabar, makanya kita mau cek ke rumahnya. Yaudah yuk. Yuk. Siap. Kasar sama dia. Ya ini sekarang kita udah di depan rumahnya Mbak. Perlu kau tahu ya, kamu sekarang sudah main dukun kan? Kamu mas, Main dukun. Saya paham, itu perbuatan nggak benar itu. Intinya kamu dan aku lebih baik pisah. Pisah. Jangan udah. Aku maafin kamu. Intinya kamu sama aku nggak bisa bersama lagi. Saya sudah nggak bisa sama kamu. Kita pisah. Gimana kamu udah nyerahin dia belum? Ya ini aku lagi beresin urusan dulu, sabar. Apa-apaan sih mas sama istrinya sendiri kayak gini mas? Apalagi sini ya? Kok tega banget sih mas sama istrinya? Tega apaan, Mbak? Mbak itu nggak tahu urusan saya. Urusan apa? Biar tahu sekalian ya, Mbak, Mas, perlu Mbak, Mas ketahui nih, wanita ini nggak bener nih. Nggak bener gimana? Dia sudah main serong dengan laki-laki lain nih. Main serong? Pas selama ini dia nyari lu. Dia sudah kasar terhadap saya, terhadap ibu saya juga kasar dia. Kamu udah nyerahin dia kan buat aku? Tunggu, aku lagi nyelesain urusanku dulu. Sabar ya, sabar. Ya Allah. Perlu Mbak dan Mas ketahui, dia sekarang nih udah berani main dukun, Mbak. aku tuh main dukun tuh biar kamu pulang ke rumah mas. Itu Kamu perbuatan nggak nggak mau pulang benar. ke rumah. Aduh, perbuatan itu nggak benar, tahu nggak? Tapi kamu nggak pulang-pulang, makanya aku berbuat seperti itu. Kenapa aku tidak pulang? Hah? Itu karena kamu itu. Tapi kan aku udah berubah mas. Ingat perlakuan kamu dulu, ingat nggak? Hah? Ingat nggak? Tapi kan aku udah minta maaf. Maaf apa kamu? Hah? Maaf apa? Aku menyesal mas, maafin aku. Menyesal. Berulang kali kamu sudah saya kasih kesempatan. Diulangi lagi. Mas terlalu banget sih sama istrinya. Mbak itu nggak tahu urusan saya ya. Dia sudah punya pilihan sendiri, Mbak. Saya juga sudah punya pilihan sendiri. Ini calon murid saya nih. Astagfirullahaladzim. Gini caranya menyelesaikan masalah mas di rumah tangga. Mbak, denger ya, saya sama Mas itu udah mau nikah. Jadi please deh, kamu tuh lupain Mas Dedi. Lu masih sebagai kepala keluarga, lu ngomong baik-baik dong sama istri lu, bukannya malah jalan sama cewek lain. Sudah saya coba. Berulang-ulang kali saya kasih kesempatan. Tetap saja diulangi lagi. Udahlah. Mas, Gak usah cari aku lagi kamu. mas jangan tinggalin pergi aku. Jangan tinggalin aku. Sudah. Jadi kok kayak gini sih caranya? Kamu jangan cari saya Mas, apa? Itu aku ya. Mama jebak. Mbak, tadi kita dengar main serong, main dukun apaan sih mbak? Udah mbak, ini kesalahan aku mbak di masa lalu. Mau gimana orang dia sendiri yang salah, kita juga ngebantuinnya juga ngebantuin apa. Dari awal dia juga nggak cerita sama kita kan, sejujurnya kayak apa, masalah dia apa. Dia cuma bilang masalah lalu, nggak detail kan sama kita. Ya kayak gitulah, kalau perbuatan salah pasti ada ganjarannya. Iya juga sih, ya benar juga. Apa yang dimulai dengan cara yang tidak baik, pasti ujung-ujungnya nggak baik kayak gini. Tapi ya cara menyelesaikannya juga harusnya bisa lebih baik dong. Tadi kan suaminya juga udah bilang kan, kalau dia udah memaafkan. Dan suaminya juga udah punya pilihan lain kan. Jadi kita harus menghargai dong. Iya.
Ya udahlah. Ya semoga aja kita bisa mengambil hikmah dari masalah ini ya. Kalau dari awal kita emang nggak boleh bohong. Lagi dalam keluarga. Astagfirullahaladzim. Ya udahlah, kita balik kantor ya. Terus gimana dong ini Mbak Ami? Biar dia juga tenangin diri dulu aja. Kalau kita datang juga nggak akan ngebantu apa-apa juga. Jadi, yuk semua yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihil gharra wa alaihi tasra. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin al-makhsus bijazil al-bishra. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina dhakirin Allah ta'ala kathira fi sirri wal jahra. Qala Allah ta'ala fi mahkami tanzili wa huwa asdaqul qailin fi suratil a'raf. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam suratul A'raf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jadilah kalian manusia yang pemaaf dan selalulah kalian memerintahkan kepada kebaikan yakni al-ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh." Ayolah hadirun, pemirsa dimanapun Anda berada. Sifat dendam yang dalam bahasa Arab disebut sebagai al-hiqdu berasal dari sifat ghadab, yakni marah yang terus dipelihara. Dan ini memberikan efek tidak hanya secara personal, bahkan untuk orang yang ada di sekitar kita. Sifat dendam adalah sebuah sifat yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Sampai-sampai beliau bersabda, manusia yang terbaik adalah orang yang lambat marahnya, akan tetapi cepat memberikan maaf kepada orang lain. Dan orang yang buruk adalah orang yang cepat marahnya, akan tetapi lambat dalam memberikan maaf kepada orang lain. Jika sifat dendam adalah satu sifat yang tercela, dan itu berlaku secara umum, terlebih dendam kepada kedua orang tua. Ini merupakan sifat yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah telah berfirman, wala taqul lahum uff, jangan engkau berkata uff terhadap orang tua. Terlebih ada sifat dendam yang bersemayam di hati kita. Khudil afwa, jadilah kalian manusia yang pemaaf. Jangan menjadi orang yang pendendam, karena orang yang pemaaf sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang pendendam sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tayangan ini memberikan pelajaran yang berarti buat kita. Jauhi sifat dendam, hindari amarah, dan jadilah kita seorang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Karena bisa jadi di satu kesempatan, di satu masa, kita pun melakukan kesalahan yang sama. Karena al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia adalah tempat salah dan lupa. Rajut terus silaturahmi dengan siapapun yang pernah menyakiti kita, baik menyakiti secara verbal maupun non-verbal. Berikan maaf, karena Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya menyampaikan, la taghdab walakal jannah. Janganlah kalian ambil amarah tersebut, maka hadiah yang akan diberikan oleh Allah surga dalam kehidupan kita kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li fi hadhil qissah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.